para milenial itu ya, mereka sudah pintar-pintar sekali, nggak mau kerja kantoran, nggak mau kerja sama orang, mereka pengen berbisnis. Tapi bisnisnya bisnis apa gitu ya, modalnya ada nggak gitu kan, dan kalau mau bisnis yang income-nya besar, modalnya besar, nggak punya uang gitu ya. Nah, di sini kesempatan AZ Pro menjawab kebutuhan generasi muda akan peluang bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah membantu masyarakat Indonesia membangun keamanan keuangan keluarga dan warisan yang nanti akan diwariskan kepada generasi muda dan anak-anaknya ya. Next ya. Ini adalah bisnis landscape-nya AZ Pro. Sebuah bisnis itu tentu saja dia butuh ada sebuah market ya, pangsa pasar. Supaya apa? Supaya bisnis laku. Dan Indonesia adalah populasi yang sangat besar dengan kelas menengah yang terus bertambah, teman-teman. Ya, kelas menengah kita itu banyak sekali, menempati urutan keempat ya, setelah India, setelah Cina, setelah Amerika, dan keempat Indonesia. Jadi market kita tuh luar biasa sekali ya, dan berarti sangat besar peluangnya untuk kesuksesan bisnis kita. Dan yang kedua, ada permasalahan di Indonesia, yaitu mayoritas penduduk itu tidak memiliki perlindungan asuransi jiwa yang memadai. Ya, mereka seperti saya bilang tadi suka insurance tapi nggak suka bayar preminya. Dan yang ketiga, untuk menjawab kebutuhan ini adalah ya, dibutuhkanlah sebuah keamanan keuangan keluarga kan dengan perlindungan asuransi jiwa tersebut. Solusinya apa? Solusinya itu adalah AZ Pro ini, karena AZ Pro memberikan sebuah imbal jasa berupa Financial Security Network. Nah, kenapa keamanan keuangan keluarga itu penting? Saya pengen tanya teman-teman di sini ya, semuanya jawab dalam hati aja gitu ya. Teman-teman itu kira-kira misalnya ada yang bekerja, ada yang berbisnis ya. Kira-kira nih ya, setelah terima uang, terima income, itu income-nya itu kira-kira langsung habis besokannya untuk bayar cicilan ya, untuk bayar pendidikan anak, untuk bayar kartu kredit, ataukah masih banyak yang bisa dialokasikan ya untuk dana pensiun, dana darurat gitu, atau pendidikan anak dan macam-macam. Jika seandainya sebagian besar dari kita menjawab, oh habis itu ya, habis terima gaji, ya udah ludes. Nah, berarti keuangan keluarga teman-teman sedang tidak aman. Untuk itulah kita perlu bangun. Kita perlu bangun itu gitu ya, dan penting banget untuk punya sebuah keamanan keuangan keluarga itu. Tujuannya apa? Supaya generasi-generasi kita itu kita bisa wariskan income kepada mereka, bukan mewarisi hutang. Seperti itu ya. Dan kita lihat ya, bisnis asuransi jiwa di Indonesia pangsa pasarnya itu besar sekali. 281 juta penduduk Indonesia menurut survei tahun 2022 itu ya. 95%-nya itu tanpa keamanan keuangan keluarga. Jadi hidupnya masih benar-benar dapat gaji terus habis gaji habis, dan itu banyak banget marketnya teman-teman ya. Dan dari tadi saya bicara legacy income. Apa itu legacy income? Legacy income itu adalah penghasilan yang bisa diwariskan. Saya mau ambil contoh 3 golongan pekerjaan ya. Pertama, karyawan kantor. Karyawan kantor itu teman-teman, seandainya dia kena sakit, dia pensiun, dia dipecat, apakah income-nya itu bisa langsung diwariskan? Enggak ya, habis, selesai gitu ya. Berarti penghasilan seorang karyawan kantoran itu tidak aman. Saya dulu kerja di sebuah stasiun televisi, income lumayan teman-teman, income tinggi gitu ya. Tapi begitu saya resign, udah selesai, nol semuanya gitu ya. Jadi income seorang karyawan kantor tidak aman dan nggak bisa diwariskan. Yang kedua ya, seorang dokter, pengacara, pekerjaan-pekerjaan profesional seperti itu. Misalnya seorang dokter spesialis kandungan yang sudah memiliki pasien banyak sekali gitu ya. Misalnya amit-amit dia harus pensiun, entah karena dia kena sakit kritis atau karena memang sudah usianya harus pensiun, kira-kira segala keahliannya dia, segala customernya dia, pasien-pasien dia bisa nggak langsung diwariskan kepada anaknya yang belum tentu punya spesialis seperti dia? Nggak bisa. Berarti seorang dokter spesialis yang bagus pun tidak bisa mewariskan income-nya. Nah, yang ketiga ya, ada sebuah gedung ini teman-teman. Ya, gedung ini dimiliki oleh seorang kakek. Gedung itu disewakan gitu ya. Dapatlah income misalnya 100 juta. 100 juta gitu ya. Terus dia wariskan kepada anaknya, ya, si bapak. Nah, si bapak lanjutkan penyewaan gedung tersebut, ya. Habis itu si bapak wariskan lagi kepada anaknya, ya. Income-nya nambah terus dari 100 juta, mungkin naik lagi jadi 150, jadi 200 juta, ya.
dan itu semua diwariskan plek langsung. Itulah namanya legacy income, ya. Dari nomor 1, 2, dan 3, yang mana yang kita mau, teman-teman? Ya, apakah yang tidak aman seperti si karyawan? Apakah mau seperti si dokter? Atau mau yang legacy yang bisa diwariskan? Satu gedung itu langsung dikasih beserta dengan income-nya. Kita mau yang ketiga, betul ya? Nah, kita mau yang ketiga. Itulah yang kita mau kerjakan di AZ Pro ini. Dan saya pengen kasih contoh ya, keluarga yang sudah mendapatkan manfaatnya. Ya, ini ada Pak Andrian Yonatan, ya, ini adalah partner kami ya di Allianz. Dia meninggal di usia 47 tahun, teman-teman, 2018. Waktu itu penghasilan dia per tahun 1 miliar, kurang lebih sekitar 80 sampai 100 juta per bulan. Ketika dia meninggal, langsung diwariskan kepada istrinya ini sebelah kanan ini, ya. Dan istrinya ini melanjutkan bisnisnya dan penghasilannya si Pak Andrian itu bertumbuh sekarang menjadi 5 miliar per tahun, ya. Biasanya ya, orang yang sudah meninggal, income-nya juga stop. Setuju nggak? Tapi ini orang meninggal, income-nya bisa diwariskan dan bahkan terus naik